Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini pendidikan dan kewarganegaraan atau yang kita sebut dengan PPKN. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Materi ini disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Joharyanti, Sarjana Pendidikan Islam. Anak-anakku sekalian, PPKN kita ataupun pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ya, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan siswa dapat memahami kedudukan lembaga pemerintahan dan fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu pembentukan kementerian. Yang pertama, pembentukan kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah. Kementerian berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah ataupun janji. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR, kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keagamaan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Nah, itulah pembentukan daripada kementerian. Selanjutnya, kedudukan lembaga kementerian. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pada bab 2, kedudukan dan urusan pemerintahan kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kementerian berada di bawah dan tanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan juga tidak tergantung Dewan, akan tetapi tergantung pada Presiden. Kemudian untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain seerat-eratnya di bawah pimpinan Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri pertama urusan pemerintahan yang nomenklatur atau tata nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Kemudian menteri membidangi urusan yang kedua, urusan pemerintahan yang di ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, dan juga transmigrasi. Nah, yang ketiga, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara,
pertahanan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Itu adalah menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, kedudukan dan fungsi lembaga kepemerintahan non-kementerian. Ya. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Lembaga pemerintahan non-kementerian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang dilegasikan kepadanya oleh presiden. Pembentukan dan pembubarannya tergantung pada keinginan presiden. Presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung pada keinginannya saja. Lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia apa saja, ya. Jadi lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia di antaranya Arsip Nasional Republik Indonesia atau disingkat dengan ANRI, kemudian Badan Informasi Geofasial yaitu BIG, Badan Intelijen Negara BIN atau kita sebut dengan BIN, kemudian Badan Kepegawaian Negara BKN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau disingkat dengan Bako Surtanal. Kemudian ada lagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, dan juga Badan Narkotika Nasional BNN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNPTKI, dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, dan terakhir adalah Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Bapeten. Itu adalah nama-nama lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di negara kita Indonesia. Kesimpulan dari materi ini yaitu kedudukan lembaga negara kementerian dan lembaga negara non-kementerian adalah sama kedudukannya. Mereka sama-sama berada di bawah presiden, sama-sama membantu presiden dan bertanggung jawab pada presiden. Lembaga kementerian fungsinya melakukan tugas kepemerintahan yang sifatnya birokrasi dari eksekutif atau presiden yang telah diatur oleh undang-undang, sedangkan tugas lembaga non-kementerian lebih fokus pada bidang kearsipan seperti pengajian, penyusunan, dan perencanaan. Itulah kesimpulan dari materi yang telah Ibu bahas tadi. Ya. Selanjutnya tugas buat anak-anakku sekalian, ya. Tugas kalian di rumah minggu ini, coba kalian cari informasi dari internet mengenai nama-nama kabinet dari mulai presiden pertama sampai dengan presiden saat ini. Tulis informasi yang kalian temukan pada tabel di bawah ini, ya, tabelnya. Kirim jawabannya melalui Google Classroom di kelas masing-masing. Bisa juga melalui WA pribadi Ibu di nomor 0813 733 25300. Ibu ulangi lagi 0813 733 25300. Jadi tugasnya cari presiden dari yang pertama sampai saat ini. Nama presidennya apa, kemudian nama kabinetnya apa. Kalau sudah, silakan dikumpulkan melalui Google Classroom ataupun WA Ibu. Baiklah anak-anakku, Ibu rasa cukup sekian materi pendidikan
kewarganegaraan kita ataupun PPKN. Ibu rasa cukup sekian. Ibu minta maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Semata-mata itu datangnya dari Allah, semata-mata itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalaupun itu kebaikan ataupun kebenaran, semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ibu rasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.